Your future start today. Jadi masa depanmu itu dimulai dari hari ini. Bagaimana kamu mempersiapkannya? Bicara tentang personal branding, bicara tentang kita mulai belajar. Future start today. Halo Kece People, balik lagi bareng kita di sini tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Saya Mufti. Dan saya Tama. Seperti biasa setiap hari Kamis kita berjumpa lagi di Get That Opportunity. Ketemu Kece People yang ada di rumah nih. Betul banget Tam. GTO tanpa narasumber, bukan GTO nih Om. Iya. Betul gak sih? Nah, dan setiap hari Kamis kita mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif. Semoga aja Kece People setiap harinya terinspirasi untuk menjadi wirausaha dan berusaha menjadi yang lebih baik lah. Betul sekali. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan nih, Muf. Kalau kamu dengar kata trainer, pertama kali terbesit di otak kamu itu apa? Trainer itu pelatih. Pelatih ya, trainer pelatih. Ada trainer olahraga. Diet pun juga ada trainernya. Pokemon trainer. Pernah dengar? Enggak pernah dengar. Enggak punya TV ya? Punya TV? Oh punya. Tapi kayaknya enggak masuk di TV dah itu. Trainer. Iki. Oh, berarti kurang update ya? Ketua examen. Oh. Nah, langsung aja kita kedatangan narasumber nih. Seorang trainer juga. Kita ada Mas Suhadiman Eko dari INS Academy. Oke, silakan Mas Herdi. Ya, Mas Herdi. Oke. Apa kabar Mas Herdi? Saking semangatnya. Oke, Mas Hardi. Oke. Mas Hardi. Oke, Mas Herdi. Apa kabar Mas Herdi? Baik. Sehat ya. Sehat. Mas Hardi ini alumni UNESA juga? Alumni UNESA, Teknologi Pendidikan UNESA. Teknologi pendidikan, tapi sekarang jadi trainer luar Iya, biasa. iya. Nah, kita akan mengulik informasi sama Mas Herdi. Seperti apa sih Mas Herdi ini? Sebelumnya, sapa dulu Mas Kece People yang ada di rumah supaya lebih akrab berkenal sama Mas Herdi. Penontonnya namanya Kece People. Kece Oke, People. halo Kece People semuanya, apa kabar? Waduh, Get The Opportunity gitu. Iya, Get That Opportunity. Kece People semuanya keren-keren. Mantap. Nah, Mas Herdi langsung aja ya kita bahas seputar aktivitas Mas Herdi ini sebagai trainer di bacanya INS atau INS? INS Academy. Nah, seperti apa itu aktivitas Mas Herdi? Jadi kita di INS Academy itu, jadi kita ada consulting company. Jadi kita ada leadership, terus masa-masa persiapan pensiun, coaching counseling. Jadi kita bantu beberapa perusahaan yang terkena yang PMA, ada Nestle, ada Jedang, kemudian ada rumah sakit di Surabaya. Jadi kita handle di masa persiapan pensiun dan juga leadership. Jadi beberapa senior manajernya mereka training di kita. Oh, nah ceritanya gimana dari TP UNESA? Angkatan boleh disebutkan angkatannya? Angkatan itulah. Angkatan itulah oh ya. Oke. Dari TP UNESA. Depannya masih dua. Masih dua kok. Masih dua ya. Jadi kita sebenarnya masih seumuran. Mimper lah. Iya. Masih dua. Oke. Sebenarnya dulu ketika saya lulus dari UNESA, saya masuk ke konsultan company. Jadi dulu di based on di Surabaya. Dan setelah itu 10 tahun di situ dan kita bikin sendiri. Jadi bikin company konsultan company sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian seperti ini. Kadang saya sampai sekarang kalau main ke kampus gitu kan ditanyain, "Mas, gimana cara jadi TP terus ke trainer, ke training gitu." Itu. Nah, sebenarnya jadi di pendidikan itu kan ada namanya, kalau teman-teman kece tahu, itu ada namanya analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan di pendidikan pasti diajari analisa kebutuhan. Nah, di training industri training itu analisa kebutuhan itu menjadi satu pilar yang penting. Jadi di analisa kebutuhan itu kita belajar bagaimana menganalisa kebutuhan training, pesertanya siapa, perusahaannya apa, fokusnya apa, tujuannya apa. Dari situ kita bisa tentukan training yang bagus. Nah, banyak lembaga training itu yang cuman sodorin menu. Maksudnya menu itu program. Ini loh. Oh, iya. Ini loh. Kita punya program leadership ini. Nah, di INS itu kita namanya custom made. Jadi custom. Jadi itu karena saya belajar analisa kebutuhan. Jadi kita bisa tahu. Kalau di kuliah kan kita belajar analisa kebutuhan itu siswa, guru, terus kemudian
kemudian pelajarannya apa, kondisi ruangannya gimana, Iya. gitu. Nah itu kalau sini belajar lebih luas lagi, company-nya gimana, strukturnya gimana, budayanya gimana, tujuannya apa, bahkan ownernya pengen apa, atau misalkan pimpinan tertinggi maunya apa. Jadi kita bisa dari situ kita bisa create satu program yang efektif, yang solutif buat mereka. Nah, berarti setiap klien treatmentnya beda-beda gitu ya, Mas Ardi ya? Beda-beda. Nah, anak pendidikan pasti ngerti. Jadi kalau kita belajar pendidikan itu kan kita harusnya custom, bukan yang on books gitu. iya, bukan yang satu untuk semua gitu. Kalau teman-teman belajar di KC Media yang belajar media pasti ngerti bahwa kita media itu berdasarkan kebutuhan. Analisa lah. Iya. Nah, alasan sendiri menjadi seorang trainer nih. Kenapa? Oh, aku kayaknya cocok banget nih jadi trainer. Atau emang relate dengan pendidikan sebelumnya? Sebenarnya saya baru menyadari beberapa tahun kemudian ketika di trainer. Karena saya ini orangnya seneng ngomong, terus malah seneng ngajar gitu loh. Kemudian iya ya, terus traveling juga seneng. Part of training trainer itu kan travelingnya, gitu ke kota lain, terus happy fun-nya itu di situ. Percaya nggak di awal-awal sebelum saya nikah, jadi masih awal di training di trainer company itu saya cuman di rumah itu 2 hari aja. Dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu 2 hari. 2 harinya itu around Selasa dan Rabu. Jadi weekend saya mesti pergi, jadi itu menyenangkan gitu kan. Dan kemudian saya lihat bahwa saya senang ngajar, senang belajar. Ketika saya mesti harus ngajar, itu saya prepare, saya siapin modulnya, saya siapin materinya, saya siapin bahkan PowerPoint-nya semuanya, saya senang. Dan kayaknya ini bisa diterusin nih. Makanya kemudian ketika saya keluar dari perusahaan saya kantor saya yang pertama ditawarin mau nggak bikin sendiri, ayo gitu loh. Terus bilang kamu mau jadi apa? Ya product development gitu. Saya bisa product development, saya bisa setting produknya, bisa setup semuanya. Nah ini buat KC People mungkin ada calon klien lah yang mau menggunakan jasa Mas Hadi nih, gimana? Bisa hubungi siapa atau gimana? Teman-teman kalau perusahaan perusahaannya sendiri bisa kontak di insacademy.id. insacademy.id atau di Instagram @insacademy. Jadi untuk websitenya insacademy.id dan Instagramnya ada di @insacademy. Bisa langsung di DM ataupun dikunjungi websitenya ya Tam ya. Betul. Kita akan lanjut lagi ngobrol sama Mas Hardi di segmen yang ketiga, karena di segmen 2 kita bakalan main game. Game. Masih siapa? Gamenya Mas Mufti sama Mas Hadi main game. Mas Mufti itu pasti kalah, Mas. Iya. Saya main game sering kalah. Nanti sama Mas Hadi ini gimana? Bukan mengalah, emang kalah. Iya. Bukan di setting ya. Gimana kalau gamenya diganti aja atau kalian tidak menganalisa dulu kebutuhan permainannya? Oh iya, kita akan belajar menganalisa lebih lanjut. Oke. Baik, sesaat lagi kita balik di Gadget atau Opportunity. Everyone has a chance. Halo apa kabar pemirsa? Halo apa kabar pemirsa? UNESA gelar FGD bersama Ditjen Kerjasama TTAL TNI Angkatan Laut dengan UNESA dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima kunjungan Profesor Dr. H.C. Dahlan Iskan pada Sabtu. Saya Mufti Alfarobi. Saya Ramadhani Aisyah. Inilah informasi selengkapnya. Oke, balik lagi di Gadget Opportunity. Everyone has a chance. Seperti biasa, di segmen ini kita bakal main games sih. Di games apa? Get the Challenge. Oke, di Get the Challenge kali ini seperti biasa yang main game Mas Mufti sama Mas Hardi. Nah, kali ini kita akan menebak nama dan profesi dari gambar ini. Oke, sebelumnya belnya dulu. Ayo, bel. Semangat. Ayo Mas, belnya Mas Hardi. Tetot. Oke. Langsung aja atau gimana nih?
Langsung ya? Boleh, Langsung. gas, Oke, untuk gas. soal yang pertama. Oke. Nah, ada 2 gambar. Ada gambar apa dan apa? Nah, Semangat. semangat. Oke. Ayo. Ada 2 gambar. Ah. Satu nasi, Satu nasi, dan bis. bis. Ya, transportasi yang sering Digunakan. untuk pulang kampung. Oke. Apa? N sama dengan M. Masih? B sama dengan N. Nis. Masinis. Apakah betul? Iya. Oke. Aduh. 1-0. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Gak usah tertekan, gak Oke, apa-apa. oke, gak apa-apa. oke. Yang kalah makan keripik charcoal ini ya? Keripik Oke. charcoal, keripik kesukaan Mas Mufti. Kembali Keripik lagi. charcoal. Oke, Oke, untuk oke. soal yang kedua. Oke. Nggak bisa, ayo Mas. Tenot. Belum. Oke, nah. Ayo. Tenot, tenot. Ya. Tetot. Apa itu? Perawat. Perawat. Apakah betul? Ayo jawabannya. Iya. Perawat. Oke. Satu sama. sama Oke, ya. masih satu sama ya. Soalnya masih banyak. Tenang aja. Oke, oke, Ayo, oke. silakan. Soalnya berapa soalnya? Banyak. Oh, beda. Soalnya cuma 3 loh. Oke, soal yang selanjutnya. Nah. Wah, ini agak ribet. Silakan. Ada angka berapa dan nomor. Tenot. Tetot. Tetot. Lari ya? Ayo Mas Hadi. Satpam. Satpam. Apakah betul? Betul nggak sih? Iya. Awan. 2-1. Kedudukan sebenarnya 2-1. Gak apa-apa, Oke. masih banyak. Nggak apa-apa. Bisa Jawabannya mengejar. ya, Masih jawabannya, bisa jawabannya, mengejar. jawabannya. Gak apa-apa. Saya sebagai tamu apa harus merendah gini? Nggak usah, nggak usah. Oke. Menang terus, oke. Iya. Untuk soal yang selanjutnya. Nah. Ada gambar apa itu? Wah, ini kan. Semangat. Semangat, oke. NG eng sama dengan H. Buruh. Buruh. Oke. Apakah Saya tadi betul mikirnya jawabannya? kutilang nih tadi. Buruh. Betul, buruh. Oke. Sama. Kedudukan sama nih Mas Ardi dan Mas 2 Rizky. sama. Dua Iya, sama. jadi dua. Nah, ini penentu. Wah, udah ada tanda merah. Tanda merah ini. Bisa silakan. Nah, apa itu? Semangat. Semangat. Oke. Itu traktor ya, itu gambar traktor ya. TR-nya dicoret. Aktor. Aktor. Oke. Mau menjawab atau gimana Mas Ardi? Enggak, sudah. Oke, untuk jawabannya adalah Oke. Ya sebagai tamu kan saya. Kalau mau dendam lagi kan saya pasti sama harus. senior, enggak apa-apa, sama senior. Oke, Mas Putih, silakan kasih hukuman ke Mas Ardi. Makan ini. Iya, betul. Monggo Mas Ini Ardi. keripik kesukaan Mas. Wah. Biasanya saya yang makan ini. Mas Ardi. Oke. Iya. Wow, ini nggak boleh spill itu ya. Nggak boleh. Kalau Mas Putih masuk. Woi, Satu aja. satu aja. Enak tapi ini enak. Enak kan? Enak. Agak sumu. Oke, untuk Get the Challenge kali ini Mas Mufti menang nih. Alhamdulillah. Dapat dari apa nih? Dapat dari apa? Selamat. Selamat dong. Selamat toh ya. Selamat. Ya, semoga di game selanjutnya menang lagi ya. Amin. Yeay, amin. Oke, terima kasih buat KC People yang udah menonton. Tetap tunggu di segmen selanjutnya. Kita bakal bahas lagi tentang nenek nih dari Mas Hadi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Get It Opportunity. Everyone has has change. Hai teman belajar. Hai teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman-teman belajar. Halo teman belajar, jumpa lagi dengan Kak Ramadhani dalam program Belajar Yuk. Assalamualaikum. Hai teman belajar. Kali ini bersama Kak Gofar di Belajar Yuk. Teman belajar, sudahkah kita beriman kepada Allah? Apa sih itu iman? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yuk simak penjelasan tentang iman kepada Allah di Belajar Yuk. Episode kali ini bersama Kak Gofar.
Balik lagi di Get That Opportunity. Everyone has a chance. Masih bareng Mas Hardi di sini. Kita akan ngobrol seputar aktivitas Mas Hardi yang selanjutnya, Tam. Tadi di segmen 1 kita sudah mengulik informasi seputar aktivitas Mas Hardi di trainer INS Academy. Nah, Mas Hardi ini juga merupakan Chief Content Officer di Lentera Today. Nah, Mas Hardi bisa diceritakan aktivitasnya seperti apa dan menjadi CCO. Oke. Sekarang itu teman-teman pasti marak yang namanya konten kreator. Nah, konten iya. kreator. Semuanya itu kayaknya jadi menjamur. mimpi anak-anak muda sekarang jadi konten kreator. Profesi baru, konten kreator, YouTuber, banyak. Semuanya. Oke. Nah, di kita, saya punya sama teman-teman kita create namanya Lentera Today. Itu media. Jadi kita ada media online, portal web, TV digital, dan juga ada koran. Jadi e-paper, jadi koran yang memang bentuknya harian, Cetak gitu ya. tapi bisa diakses online. Bisa elektronik. Bisa elektronik. Nah, kemudian di situ saya menjadi CCO, jadi atau kalau manajer konten. Jadi semua konten sekarang itu kadang orang-orang itu bikin konten aja. Ya. Tapi sadar nggak sadar bahwa konten itu bisa sangat, kalau bahasa saya itu membujuk. Tahu nggak, konten persuasi bisa sangat persuasi. Jadi ada beberapa konten-konten itu yang bisa sangat persuasi, bisa mengubah pola pikir kita. Bahkan itu kalau hoax itu bisa mengubah pola pikir kita. Nah, sebagai CCO itu saya mesti set up semuanya. Jadi mesti konten develop, konten apa yang lagi bagus, yang lagi happening, bisa podcast, bisa talks, bisa apa yang lain-lain. Jadi bicara tentang bagaimana mensupervisi konten-konten yang ada di Lentera. Nah, karena sekali lagi ya, kayak konten itu kalau kita nggak set up dengan baik, kalau cuman dibiarin aja, kalau misalnya seperti ini ya, kalau orang itu cuman bikin konten aja tapi nggak punya visi, Bayangin sekarang ada cuman bikin konten nggak ngapa-ngapain 1 jam. Iya. Tapi laris. Nggak ngapa-ngapain 2 jam. Gitu. Atau kemudian ngupil 2 jam tapi kemudian kita tuh pikir bahwa kita tuh bervisi atau kita tuh pengen bisa konten itu bisa mengedukasi. Akhirnya kita bikin namanya Lentera Today. Media yang bisa mengedukasi, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Nah, kaitannya kepada Chief of Content. Iya. Nah, anak-anak muda di tempat kita ada anak-anak muda yang nulis, yang take video, editing, itu merangkul semuanya, mengkoordinasi semuanya, supaya mereka bisa hampir sama-sama kece ini ya. Iya. GTO ini salah satu menginspirasi, edukasi untuk kece people. Nah, pimpinannya kece itu jadi content officer tuh, Chief of Content Officer itu. Luar biasa. Jadi yang memanage semua. Karena kalau enggak nanti kalian akan ngomongnya ngawur. Aku pengen undang ini, aku pengen undang ini. Nah, CCO itu meng-guidance. Oh, nggak boleh gitu, undang yang ini, nggak boleh itu. Oke. Nah, kalau kece people mau mengakses Lentera Today, gimana caranya? Bisa mengakses di lenteratoday.com Lentera atau lentera.tv. Lentera.tv itu ya di websitenya Lentera Today, begitu ya? Jadi bisa, teman-teman kece bisa. Termasuk kalau mau bikin konten, mau kirim konten, bisa. Boleh langsung kirim ke lentera.tv. Lentera.tv atau lenteratoday.com. Oke. Nah, dua itu ya. Yang terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa dari senior nih, masih angkatan 2. Masih angkatan 2. Ada 2-nya. 2000 sekian. Ya kan, tahu kan kalau di Indonesia itu banyak banget UKM. Iya. Memang mereka itu punya satu tujuan yang ingin dicapai tapi masih bingung nih mau sampai silakan mungkin menjadi wirausaha atau menjual produk dan lain-lain. Oke. Teman-teman, kece people. Kalau sekarang itu ada namanya personal branding. Tahu nggak personal branding? Iya. Ya kan? Personal branding. Di dunia digital sekarang ini penting buat kita itu untuk bangun personal branding. Betul. Dulu kita mungkin nggak sempat notice ya personal branding itu apa. Iya. Zaman kalian masih sekolah dulu. Iya. Sekolah. Ya. Itu ada namanya si pintar, si pandai, tukang nyontek, Nah. ganteng, bad boys, image. Itulah personal branding. Jadi personal branding itu dulu itu kita nggak notice, kita tidak memikirkan. Nah sekarang di era konten nih, di era digital,
mulai dipikirin personal branding apa yang mau kita bangun. Terus kemudian kalau berpikir mulai tentang karir. Coba mulai kulik dari apa yang passionnya. Misalnya apa yang suka. Passion itu bicara tentang apa yang kita suka. Apa yang kalau kita kerjain itu happy. Ada energinya, ada happy di situ. Nah itu mulai. Tentu yang positif ya. Ya positif, pastinya. positif. Bukan misalkan menggoda. Nah itu bukan passion itu. Iya. Ya, Pasti. Nah. Waduh. Semua talent cewek digoda. Jangan percaya Mas Zardi. Ya masih muda. Berarti nggak apa-apa. Masih muda, masih jomblo. Energinya masih banyak. Kalau teman udah banyak pacar Mas Zardi itu. Ya. Skip. Oke, nah mulai tadi gitu mulai dari passionnya apa, mulai dilihat. Kalau misalkan suka ngajar, sekarang itu ada namanya karena kita internet, konten. Kalau suka ngajar mulai bikin reels, ngomong tentang sesuatu. Suka desain, suka apa, mulai dari situ personal branding mulai dibangun. Jadi nanti begitu lulus kuliah bisa mulai gampang mengarahkannya. Sudah punya pandangan gitu ya. Sudah ada pandangan. Tapi sekarang personal branding itu yang utama. Penting berarti ya. Personal branding. Jadi seperti Mas Zardi ini, alumni dari Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, namun sekarang berkarir di dunia konten, trainer dan lain sebagainya. Luar biasa. Tidak menutup kemungkinan untuk KC People, teman-teman mahasiswa mengikuti jejak Mas Zardi juga ke depannya ya, terutama para adik-adik tingkatnya nih. Iya, yang sudah mulai terakhir sudah mulai bersiap-siap gitu kan. Ini mulai. Aku mau jadi apa nih? Tenang, opportunity, kesempatan banyak di luar sana. Betul. Seperti nama program kita, Gedet Opportunity. Masuk. Iso air Pandai-pandai membaca peluang. Oh iya. Oke. Baik, Mas Zardi, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kece. Semoga sukses selalu ke depannya. Amin. Menginspirasi. Boleh dong satu closing statement untuk satu closing KC statement People di KC rumah. People. Biar tambah semangat lagi. Terutama yang sudah mahasiswa akhir gitu loh. Oke. Yang sudah mau menjelajahi dunia yang sesungguhnya gitu. Iya. Silakan. Oke. Closing statement saya adalah bahwa your future start today. Di masa depanmu itu dimulai dari hari ini. Bagaimana kamu mempersiapkannya? Bicara tentang personal branding, bicara tentang kita mulai belajar. Future start today. Oke. Start today. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Hadi. Sukses selalu. Kapan-kapan main kita lagi. undang lagi ke sini ya, Tam ya. Siapa tahu bisa collab nih kita. Oh iya. Bisa konten bareng gitu. Oh, siap, mantap. Oke, KC People, itu tadi obrolan kita bareng Mas Hadi di sini. Semoga kalian juga terinspirasi dengan cerita Mas Hadi tadi ya, untuk terus berproses meraih masa depan yang cerah. Oke, saya Mufti Dan saya Tama. dan Hardi. kita pamit. Get that opportunity. Everyone has a chance. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih Mas Hadi. Mantap. KCTV.